Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno Eskom, guru di SMK Negeri 1 Tonjong, Brebes. Saat ini saya mahasiswa PBG Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen penguji. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja pada tanggal 18 Oktober tahun 2021. Ini saya akan bergabung di tim yang sudah saya jadwalkan sebelumnya. Ya, Niki sudah bergabung. Silakan teman-teman yang lain untuk dapat bergabung di Vicon sore hari ini ya. Mohon untuk yang lainnya, dinyalakan kameranya dan gunakan seragamnya ya. Hari ini seragamnya OSIS ya, hari Senin. Bisa dimulai sekarang? Ya, baik. Oke, ya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya di Vicon ya sore hari ini. Hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021 ya. Ya, sebelum saya mulai lebih jauh, pastikan semuanya menggunakan seragam OSIS lengkap dengan dasinya. Kemudian saya mohon untuk dinyalakan kameranya ya, semuanya dinyalakan kameranya, dan mohon juga untuk tidak melakukan aktivitas apapun ya selain kegiatan daring hari ini ya, untuk menjaga diri dari bahaya yang lain. Ya, sebelum saya mulai, saya minta untuk salah satu peserta didik untuk pimpin doa ya. Ya, silakan dipimpin doa, Rifki. Sebelum mulai Vicon hari ini, sebaiknya kita membaca doa. Mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas doa yang sudah dipimpin sama Rifki ya. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Di Vicon pada hari ini sudah ada 25 ya peserta yang hadir ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan saya mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena saat ini masih dalam kondisi pandemi dengan menjaga 5M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas ya, kemudian memakai masker ya. Kemudian jika ada program pemerintah terhadap vaksinasi, silakan diikuti ya. Bagi yang belum divaksinasi, silakan mengikuti vaksinasi ya. Karena vaksin merupakan benteng ya, benteng pertama kita untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga beserta teman-teman atau kerabat yang kita cintai ya. Untuk motivasi pada sore hari ini yaitu bahwa sekolah memang tempat untuk belajar ya, tapi belajar tidak harus di sekolah. Pada pertemuan hari ini ya, saya akan menyampaikan materi tentang sudut pengambilan gambar ya. Tapi untuk sebelum kita melakukan materi di sudut pengambilan gambar ini, saya minta seluruh yang hadir di sini ya, kelas 12 multimedia ini untuk mengikuti atau mengerjakan soal pretest ya, soal pretest sudut pengambilan gambar. Ya, silakan untuk mengerjakan soal pretestnya terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, untuk kamera boleh untuk dinyalakan ya sambil mengerjakan pretest.
Ya, bagaimana pretestnya? Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, sudah. Yang lain? Sudah, Pak. Ya, baik. Kalau sudah selesai, ya silakan bergabung. Kemudian dinyalakan kameranya ya. Ya, sudah nampak di layar handphone kalian masing-masing? Sudah, Pak. Ya, ini hari ini kita pertemuan pada hari ini tentang sudut pengambilan gambar ya. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama adalah menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak ya, atau perekaman video. Kemudian untuk 4-3-nya, ini mampu menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran atau framing dan sudut pandang atau angle kamera. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, indikator pengetahuan, ini dapat menentukan variasi sudut yang tepat dalam melakukan pengambilan gambar. Kemudian dapat menganalisis dengan tepat variasi sudut pengambilan gambar. Untuk indikator keterampilan, ini dapat menggunakan perangkat videografi untuk membuat gambar bergerak ya, dengan variasi sudut pengambilan gambar. Dan yang kedua adalah membuat gambar bergerak dengan 3 variasi sudut pengambilan gambar. Ya, untuk tujuan pembelajaran ya, yaitu yang pertama, setelah menyimak video dan diskusi, peserta didik dapat menentukan 3 variasi sudut pengambilan gambar dengan tepat ya. Dan yang kedua, setelah menyimak video dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis ya 3 variasi sudut pengambilan gambar secara tepat. Dan yang ketiga adalah melalui pembelajaran ini, peserta didik dapat menggunakan perangkat videografi untuk membuat 3 variasi sudut pengambilan gambar ya. Ini tadi presentasinya sudah, kemudian ini ada link YouTube ya. Akan membingungkan dari penonton. Ya, ada 3 hal di dalam sudut pengambilan gambar ini. Yang pertama yaitu sudut pengambilan gambar secara subjektif. Ya, subjektif. Yang kedua dari sisi objektif, dan yang ketiga point of view. Ya, ini video yang sudah saya tayangkan di YouTube ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dicek di YouTube ya. Ya. Ya, Pak. Ya, untuk yang sudut kamera tadi sudah dijelaskan ada 3, yaitu objektif, subjektif, dan point of view. Ini adalah salah satu sudut pengambilan gambar dari tampak atas ya. Tampak atas ini menggunakan bird eye ya, bird eye view. Jadi posisi kamera ini berada di ketinggian ya, super tinggi. Jadi tampak lingkungan sekitarnya ini nampak luas, gambar atau orangnya ini tidak jelas ya. Terus untuk yang high angle, ini pengambilan gambarnya dari atas objek diarahkan ke bawah ya, sehingga objeknya terkesan kecil ya. Ini kameranya sudah semakin mendekat ya, di atas posisi kita. Jadi karakter atau orangnya ini nampak jelas terlihat, beda dengan ketika bird eye ya, bird eye. Kemudian berikutnya ada sudut pengambilan gambar low angle ya. Low angle ini berarti kamera kita posisikan di bawah ya. Kita posisikan di bawah, kemudian kita arahkan lensa kita ya, arahkan lensa kita ke atas ya, ke atas ya. Kemudian untuk nanti setelah saya jelaskan ini, silakan melakukan pengambilan gambar ya, melakukan pengambilan gambar di lingkungan sekitar ya, di lingkungan sekitar. Ingat ya, ketika mengambil gambar di lingkungan sekitar, pastikan keselamatan dan kesehatan kerjanya ya. Jangan sampai nanti ketika mengambil gambar ya ada lubang atau ada banyakan tumpukan air ya, air yang banyak, jadi nanti bisa jatuh. Nah, ini juga berbahaya, termasuk juga handphone ya, karena nanti ini kamu yang sedang di rumah, ini nanti pengambilan gambarnya silakan menggunakan handphone kalian masing-masing ya. Menggunakan handphonenya ini digunakan secara landscape ya, landscape.
kemudian ngambil gambar. Gambarnya apa saja yang akan diambil? Ini silakan kamu pilih ya, pilih 3 saja ya, 3 saja dari sekian banyak yang tadi saya jelaskan ya. Ada frog eye, kemudian ada eye level, kemudian ada high angle ya, kemudian ada low angle. Nah, silakan pilih 3 saja variasinya ya, 3 saja. Kemudian kamu tentukan objek mana yang akan kamu jadikan sebagai objek yang akan kamu rekam ya. Ya, tentukan, silakan gunakan di lingkungan sekitar kamu. Nanti setelah direkam ya, direkam maksimal ini 15 detik ya. 3 gambar video ini maksimal 15 detik. Kemudian antara satu video dengan video yang lain ini jadikan satu ya. Nanti pengambilan gambarnya ini cukup di post saja, di post, kemudian lanjut ke gambar kedua atau video kedua, kemudian di record lagi atau direkam lagi. Ya, saat ini peserta terdidik dari komunikasi kalian multimedia SMK Negeri 1 Tonjong Brebes sedang melakukan pembelajaran secara daring dan sedang melakukan pengambilan gambar di lingkungan sekitar tempat tinggal. Ini alat yang digunakan menggunakan handphone ya. Disediakan waktu 10 menit ya. 10 menit untuk pengambilan gambarnya dan shoot yang diambil 3 ya. Ya, bagaimana? Ada yang sudah selesai pengambilan gambarnya? Jangan lupa di-upload ya. Sudah, Pak. Ya, jangan lupa langsung di-upload di Team. Ya, kita sudah menggunakan Microsoft Team ya, kurang lebih sudah jalan 2 tahun ya. Jadi saya rasa kamu sudah lancar menggunakannya. Ya, silakan di-upload. Jangan lupa ya, di-upload di channelnya TPAV di folder atau di tab file di folder sudut pengambilan gambar ya. Maksimal 15 detik ya, tiap objeknya ini 3 sampai 5 detik ya. Saya coba cek hasil pengambilan gambarnya yang sudah kamu lakukan ya, yang sudah kamu lakukan tadi ya. Mudah-mudahan semuanya sudah di-upload ya. Ya, ini di tab file ya. Saya cek ya, nanti akan saya download hasilnya seperti apa. Ini saya unduh dulu. Ada yang bersedia untuk di live kan? Siapa mau mencoba, Pak? Ya, silakan di live kan, Sonia. Khairunisa, Pak. Oh, Khairunisa. Ya, mohon maaf. Ya, Khairunisa boleh silakan untuk dibagikan ya, di sharing. Ya, ini sudah di live kan ya. Nanti saya akan tunjuk masing-masing ya. Saya akan tunjuk satu persatu. Ya, Khairunisa. Ya, ini ada. Iya, Pak. Ya, oke, bagus. Ya, cukup. Ya, Khairunisa ini sudah ditunjukkan sama Khairunisa secara live ya, dari tempat tinggal Khairunisa. Ya, ada boneka ya yang ditempatkan di atas kursi. Ya. Ya, mohon standby. Ya. Mungkin ada yang bisa membantu, sebutkan namanya. Ya, sebutkan namanya dan silakan dijawab. Saya Pak. Ya, siapa namanya? Ya, Kwan Gun Gunawan. Apa Kwan Gun? E-level, Pak. E-level. Ya, kenapa Kwan Gun disebut dengan E-level? Karena kameranya sejajar, Pak. Ya, dengan objek. Oke, baik, bagus ya. Jadi ini adalah salah satu contoh pengambilan gambar sudutnya ini E-level ya. Jadi kamera ini sejajar ya, kamera sejajar dengan objek ya.
tampak dari atas kepala hingga bawah kaki ini nampak jelas ya, backgroundnya juga masih kelihatan meskipun ini tidak dominan ya. Ya baik, coba untuk yang Khairunisa ganti sudut yang lain ya, saya minta sudut yang lain Khairunisa, bebas silakan. Ya oke, tahan dulu ya. Baik Khairunisa, tahan ya. Saya minta silakan yang bersedia untuk menjawab, sebutkan namanya dulu. Ya, sebut. Saya Pak. Ya, namanya siapa? Ilham. Ya, Ilham. Ya, Ilham. ya, baik Ilham. Ini sudut pengambilan gambarnya apa Ilham? High angle Pak. High angle. Ya, kalau high angle berarti kameranya berada di mana? Atas. Ya, high angle. Kenapa disebut sebagai high angle? Karena pengambilan gambar dari atas objek yang diarahkan ke bawah. Ya, berarti dengan bahasa kamu ya, dengan bahasa kamu ini apa? Bahasa kamu ya. Kameranya ya, berarti kameranya ada di atas ya gitu ya. Ya. Cek Pak. Oke, kamera di atas objek ini sudah benar, posisinya sudah di atas kemudian mengarah ke bawah. Ya, jadi kesan ya, kesan yang ingin disampaikan ya dari pengambilan gambar high angle ini ya, kesannya itu ingin membuat objek ini merasa atau terasa tertekan. Lebih kecil. Ya, tertekan atau lebih kecil ya, lebih kecil ya. Nah, jadi kan ini kayak tertekan ya, karena posisi kameranya itu ada di atas ya, kemudian mengarahkan ke bawah ya. Jadi objek ini, boneka ini jadi kelihatan seperti tertekan gitu ya, lebih kecil ya. Ya baik, selanjutnya saya minta angle yang lain Khairunisa. Ya Khairunisa silakan angle yang lain Khairunisa. Ya Pak. Oke. Oke, sudah Khairunisa? Ya, oke cukup Khairunisa. Ini sudah diarahkan sama Khairunisa, silakan dibantu jawab teman-teman yang lain. Apa ini sudut pengambilan gambar apa yang digunakan oleh Khairunisa? Elisa Pak. Ya, silakan Elisa. Low angle Pak. Low angle, ya. Low angle. Kenapa disebut dengan low angle, Elisa? Karena sudut pengambilan dari arah bawah objek. Ya, dari arah bawah objek diarahkan kemana? Ke atas. Ke atas ya. Jadi kamera berada di bawah, dihadapkan ke atas. Apa pesan atau kesan yang ingin disampaikan dari kameramen yang mengarahkan kamera posisi low angle ini? Apa? Pita Pak. Ya, apa Nuta? Pita. Ya, apa? Kesannya apa? Kesannya untuk memberikan objek agar terlihat hebat atau besar. Ya, baik, bagus ya. Kesannya untuk memberikan atau menyampaikan pesan bahwa objek ini kesannya itu besar, megah ya, megah, besar, kuat ya. Jadi kalau kamu nanti melakukan pengambil gambar ya, membuat film, ingin menunjukkan bahwa karakter yang kamu mainkan itu terkesan kuat ya, megah, hebat, maka silakan kamu ambil posisi kamera berada di bagian bawah, kamu arahkan ke atas ya. Ya, arahkan ke atas gitu ya. Ya, mungkin coba satu lagi. Ya, silakan satu lagi Khairunisa, tunjukkan ke saya angle yang lain. Sudah Pak. Oke, bagus ya Khairunisa. Khairunisa Setiasih ya. Khairunisa Setiasih ya. Ya, ini gambar yang ditunjukkan sama Khairunisa
ini menggunakan sudut pengambilan gambar apa? Ayo, saya minta ke Tina Kuraitin. Ya, mana Tina Kuraitin? Halo Tina Kuraitin? Iya, Pak. Ya, apa? Ya, Apa ini sudutnya atau angle-nya yang digunakan sama Khairunisa? frog A. Frog A. Ya, kenapa disebut sebagai frog A? Karena sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan alas atau dasar kedudukan objek lebih rendah. Ya, kesimpulannya apa? Yuk, kesimpulannya. Kamera sejajar dengan alas atau dasar kedudukan. Oh ya, baik, Tina Kuretin, terima kasih ya. Saya mengapresiasi jawaban yang sudah kamu berikan. Ya, jadi ini menggunakan frog A. Ya, frog A itu berarti posisi kamera tepat di atas lantai. Ya, oke, baik. Mungkin cukup dulu ya, Khairunisa, live-nya. Ya. Khairunisa boleh di stop dulu. Ya, ya saya ucapkan terima kasih ya atas video yang ditayangkan secara live oleh Khairunisa. Khairunisa tinggalnya di mana, Khairunisa? Di Karanganyar, Pak. Oh ya, Karanganyar ya. Ya, Karanganyar. Ya. Ada pertanyaan dari seputar sudut pengambilan gambar atau angle kamera? Tidak ada, Pak. Mau bertanya, Pak. Ya, sebutkan namanya. Ya, sebutkan namanya siapa? Khairunisa, Pak. Oh ya, Khairunisa. Silakan Khairunisa, disebutkan namanya. Disebutkan pertanyaannya. Perbedaan high angle dan bird eye apa, Pak? Ya, perbedaan antara high angle dengan bird eye ya, mata burung, bird eye. Ya, baik. Sebelum saya jawab, adakah yang bisa menjawab dari pertanyaan Khairunisa? Elisa, Pak. Elisa, ya, coba. Ya, Elisa. Apa Elisa? Bedanya bird eye dengan high angle adalah kalau bird eye itu dominan background atau lingkungannya terlihat luas dan benda-benda lain itu tampak kecil. Kalau high angle itu objeknya sudah kelihatan, Pak. Objeknya sudah kelihatan. Ya. Oke, bagus. Kalau saya ulang ya. Kalau bird eye tadi maksudnya objeknya nggak kelihatan gitu ya. Kalau high angle sudah kelihatan. Ya, bagaimana teman-teman yang lain? Betul atau salah? Benar, Pak. Ya, benar ya. Betul. Ya, jadi pertanyaan yang tadi sudah dijawab sama Elisa atas pertanyaan yang disampaikan sama Khairunisa tentang perbedaan antara bird eye ya, antara bird eye dengan high angle ya. Ini ya sudah dijawab sama Elisa bahwa kalau high angle ini gambar objeknya sudah tampak jelas ya, tampak jelas. Tetapi kalau menggunakan bird eye ya, kalau menggunakan bird eye ini gambar karakternya atau objeknya ini tidak jelas ya, orangnya tidak jelas ya, jadi kelihatannya jangkauannya itu lebih luas ya. Kalau misalkan bird eye ya, teknik atau sudut pengambilan gambar dengan bird eye, apa alat yang akan digunakan ya? Seandainya kamu ingin nih ya, ini kayaknya tempatnya bagus nih ya, tempatnya bagus, kemudian kamu ingin mengambil gambar semuanya ya, lingkungannya tampak luas, kemudian dilakukanlah bird eye
Nah, kira-kira apa alat yang akan kamu gunakan? Drone, Pak. Drone. Ya. Drone ya. Sekarang sudah ada teknologi drone ya. Kalau dulu ya, pada zaman dulu kalau misalkan ingin mengambil gambar tampak atas ya, itu harus wartawan atau kameramen itu harus naik helikopter ya. Helikopter disaut ke bawah ya. Baru kelihatan luas ya. Kelihatan semuanya. Tetapi kalau sekarang ini teknologinya sudah bisa menggunakan pakai drone ya, pakai drone. Harganya juga sudah relatif terjangkau. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, disampaikan, silakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada. Ya. Tidak ada yang ingin disampaikan. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, sebagai penutup pada pertemuan kali ini ya, saya minta kamu untuk mengerjakan soal-soal post-test ya. Ada soal post-test sebanyak 5 ya, 5 soal pilihan ganda. Ya, saya kasih kesempatan 5 menit ya, 5 menit untuk melakukan post-test. Ya, silakan. Ya, saat ini peserta didik sedang melakukan post-test ya. Soal sudah disediakan di tim. Sudah selesai belum post-testnya? Sudah, Pak. Ya, baik, sudah selesai ya. Yang sudah selesai silakan bergabung. Sudah. Ya, saya minta dinyalakan kameranya ya. Ya, saya minta dinyalakan kameranya sebelum ditutup. Ya, silakan dinyalakan kameranya dulu semuanya. Ya, satu persatu silakan dinyalakan dulu. Ya, bagus. Ya. Dipakai seragamnya. Ada lagi yang mau dinyalakan kameranya? Silakan. Ya, dari sambil menunggu teman-teman yang lain untuk menyalakan kamera, ya, mungkin ada yang salah satu anak yang dapat memberikan kesimpulan, ya, dapat memberikan refleksi atas materi yang disampaikan pada hari ini. Silakan satu anak yang dapat memberikan kesimpulan atau refleksi tentang pertemuan materi pada hari ini. Silakan. Elisa bisa memberikan kesimpulan atau refleksi? Setiap sudut pengambilan gambar memiliki fungsi dan kesannya masing-masing. Ya, hambatannya apa yang sudah dialami, kemudian bagaimana cara mengatasinya, kemudian apa yang sudah didapatkan, gitu ya. Silakan, Khairunisa. Hambatan yang terjadi cuman apa ya, megang kameranya belum stabil, Pak. Ya, megang Masih oyak-oyak. oyak-oyak ya. Megang kameranya masih belum stabil. Nah, terus kira-kira untuk menangani hambatan tadi, bagaimana cara yang kamu lakukan? Ya harus beli. Apa solusinya gimana? Menggunakan tripod, Pak. Ya, menggunakan tripod ya. Ya, kit yang dapat saya refleksikan dari kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan materi ya, sudut pengambilan gambar. Yang pertama, bahwa dengan
mempelajari sudut pengambilan gambar, kamu tentunya sudah dapat menentukan, ya, sudah dapat menentukan teknik apa yang tepat, ya, teknik apa yang tepat ketika ingin mengambil gambar. Ya, misalkan kamu ada pilihan nih, oh ini kira-kira apa nih cocoknya, pakai high angle, ya, high angle atau low angle, ya. Ini kan harus memilih, ya, apa yang tepat. Kemudian apakah harus high angle? Kenapa harus high angle? Ya, tentu ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan, ya. Tadi sudah jelaskan kalau kamu ingin memberikan kesan bahwa orang itu terlihat tertekan, ya berarti kamu bisa menggunakan high angle, ya. Kalau ingin membuat orang lebih lemah, kelihatan lemah, ya, itu bisa pakai high angle, ya. Tapi kalau ingin memberikan kesan bahwa orang itu kelihatan kuat, ya, kemudian berwibawa, megah, ya bisa menggunakan low angle. Itu yang pesan pertama. Kemudian yang kedua tadi disampaikan sama Khairunisa bahwa ketika mengambil gambar dengan kamera ini kalau menggunakan tangan, ya, yang kita miliki ini masih bergerak atau bergoyang gitu, ya, maka ya memang kalau pakai secara langsung bisa bergoyang, ya, karena mungkin dari setiap kamera ini spesifikasinya berbeda-beda. Mungkin kalau pakai kamera yang sudah profesional itu ada fitur yang dapat digunakan untuk meredam, ya, meredam goncangan, ya, jadi bisa lebih halus, ya. Ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk ke bidang pandang pengambilan gambar, ya. Hari ini kita sudah sudut pengambilan gambar. Pertemuan berikutnya atau yang akan datang kita masuk ke tahapan atau ke materi bidang pandang pengambilan gambar, ya. Bidang pandang pengambilan gambar itu apa? Ya, bidang pandang itu tentang sinematografi, ya, mau pakai yang close up atau medium close up, ya, atau apa, itu masuk di kategori bidang pandang pengambilan gambar. Ya, baik, kalau sudah cukup, tidak ada lagi pertanyaan, saya minta salah satu untuk memimpin doa, ya. Ya, silakan dipimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih atas doa yang sudah dipanjatkan, sudah dipimpin. Ya, semoga kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan. Sebagai motivasi kata penutup, ya, pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu pengetahuan. Suatu saat nanti kamu yang hari ini suka menunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal, ya, karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Atas partisipasinya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salif, ya. Ini saya tutup. Nah, ini sudah banyak dikumpulkan, ya. Tadi sudah dikumpulkan. Ini nilainya. Ini nilai yang didapatkan dari soal pretest, ya. Rata-rata 60, 80, ya, bagus, ya. Ya, ini adalah hasil post-test, ya. Post-test tentang sudut pengambilan gambar. Ini sudah banyak yang dikumpulkan. Ya, untuk post-testnya nilainya ya 40, 60, ya. Ya, banyak nilai 40 untuk soal post-testnya. Ya, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan uji kinerja saya
pada hari ini Senin 18 Oktober. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.